Sejumlah lebih dari 200 oknum ASN di Mimika Papua polos menahun. Bupati Mimika segera memanggil oknum-oknum tersebut dan terancam diberhentikan. Dari studio tempat masing-masing, inilah analisis kasus news selengkapnya. Berita bulan Maret tahun 2021, sebanyak 280 ASN di lingkungan Pemkab Mimika Provinsi Papua terancam dipecat karena tidak pernah masuk ke kantor hingga bertahun-tahun. Berdasarkan validasi data yang dilakukan oleh Inspektorat Daerah dan BKSDM Kabupaten Mimika, ASN tersebut tetap menerima gaji dan tunjangan. Bahkan ada yang menduduki posisi sebagai eselon 3 dan 4 yang tersebar di berbagai OPD, pemerintahan, distrik, dan pelurahan. Berdasarkan PP nomor 53 tahun 2010, ada beberapa tahapan yang akan dilakukan kepada oknum ASN tersebut. Mulai dari penyampaian secara lisan, pemanggilan pertama, kedua, ketiga, hingga pemberhentian secara tidak hormat sebagai ASN. Jadi, setelah melakukan identifikasi dan deskripsi kasus tersebut, selanjutnya melakukan analisis penyebab masalah menggunakan fishbone diagram. Kategori penyebab permasalahan yang digunakan yaitu people, procedure, and environment. Pada kategori people berasal dari sifat ASN itu sendiri, seperti sifat malas bekerja, kurangnya kesadaran dan tanggung jawab, serta tidak berintegritas. Kategori prosedur merupakan hal yang berkaitan dengan tata laksana sistem presensi seperti tidak ada fungsi pengawasan dari atasan, kurangnya validasi data kehadiran, kurangnya penegakan hukum. Kategori terakhir yaitu environment. Lingkungan mempengaruhi tindakan seseorang. Sifat membolos kerja dapat dipengaruhi oleh rekan kerja, serta ketidakdisiplinan yang dianggap wajar di lingkungan kerja. Setiap ASN harus memiliki karakter nilai dasar ASN dalam menjalankan tugas jabatannya. Pada kasus tersebut, terdapat pelanggaran terhadap nilai-nilai aneka. Pada nilai akuntabilitas, terdapat pelanggaran pada indikator kepemimpinan, integritas, dan tanggung jawab. Pelanggaran nilai nasionalisme yang terdiri dari indikator cinta tanah air dan rela berkorban. Pelanggaran etika publik dalam bentuk tidak menjalankan tugas secara profesional. Terjadi pelanggaran komitmen mutu pada indikator efektif, efisien, dan kualitas mutu. Nilai anti korupsi pun dilanggar pada kasus tersebut, yaitu pada indikator disiplin dan tanggung jawab. Untuk menyelesaikan masalah bolos menahun bagi ASN yang juga berpotensi terjadi di wilayah lain, terdapat 5 gagasan kegiatan yang menjadi rekomendasi solusi. Di antaranya, melakukan validasi data secara komprehensif dan berkala. Tujuannya, agar status kepegawaian lebih terorganisir dan dapat digunakan untuk menanggapi capaian para pegawai. Selain itu, perbaikan sistem presensi juga menjadi sorotan untuk mengantisipasi adanya celah yang memungkinkan terjadinya kegiatan indisipliner. Pengawasan dari atasan juga menjadi hal yang utama agar atasan dapat mengamati dan mengawasi langsung apa yang dilakukan oleh bawahan-bawahannya. Menegakkan aturan dan sanksi sesuai peraturan pemerintah nomor 53 tahun 2010 tentang disiplin PNS. Dan yang tidak kalah penting adalah menanamkan nilai-nilai dasar bela negara dan ASN dengan mengadakan kembali pelatihan dasar dengan metode yang lebih efektif dan efisien. Aparatur sipil negara adalah salah satu ujung tombak negara Indonesia. Dengan menegakkan disiplin ASN, diharapkan dapat menjadi teladan dan dapat diimplementasikan oleh seluruh masyarakat untuk Indonesia yang lebih baik. Fajril Mardiansyah, Yulian Iksani, Muhammad Yusuf Firdaus mewartakan untuk analisis kasus news kelompok D3.